teknologi informasi. Jadi di sini maksudnya adalah prosedur-prosedur yang digunakan untuk mengontrol atau mengelola proses TI. Kita perhatikan di sini bahwa pengontrolan proses TI nanti dalam bahasa kita bahas dalam dua bab. Yang pertama adalah tentang definisi kontrol dalam proses TI yang akan dirinci lagi menjadi objektif kontrol dan kontrol. Objektif kontrol maksudnya adalah tujuan dari kontrol. Jadi sebelum kita memasang kontrol itu ada tujuannya. Kontrol adalah aturan. Jadi sebelum kita terapkan sebuah kontrol, kita tahu apa tujuan dari kontrol yang kita pasang. Kemudian ini adalah macam-macam kontrol. Terus berikutnya pemetaan objektif kontrol dan kontrol. Ya, jadi bagaimana mappingnya supaya kita tahu gunanya dan cara menggunakannya. Kompetensi apa yang ingin saya capai dalam webinar ini? Pertama adalah saudara harus mampu memahami objektif kontrol proses TI, mampu mendefinisikan kontrol dari objektif kontrol proses TI, mampu memahami contoh implementasi pengontrolan proses TI. Ada 3 kompetensi yang harus saudara capai. Referensi dua-duanya, yang satu dari buku AUDTI, yang kedua dari buku Sukses Bisnis. Sekarang kita lihat dulu bagaimana definisi kontrol dalam proses TI. Kita mulai dari pentingnya kontrol. Informasi telah menjadi aset yang esensial bagi perusahaan. Ya, oleh karena itu, kebutuhan akan adanya pengelolaan dan kontrol. 2. Penyediaan kepastian, ya, assurance bahwa proses TI yang berlangsung dilakukan untuk memenuhi tujuan bisnis. Jadi ada assurance bahwa proses TI tersebut dilakukan untuk memenuhi tujuan bisnis. Oleh karena itu ada kebutuhan akan adanya objektif kontrol agar pengelolaannya dikatakan baik. Jadi tujuan dari kontrol itu apa? Kita harus yakin dulu bahwa kontrol diterapkan dengan tujuan untuk mendukung bisnis. Untuk kontrol internal perlu dikembangkan untuk memberikan jaminan pengelolaan TI yang baik, menjamin pencapaian tujuan bisnis dalam kerangka yang terarah, meminimalkan risiko, risk mitigation, ini penting, sebagai pemenuhan terhadap tata kelola TI atau IT governance yang merupakan bagian dari corporate governance. Jadi IT governance merupakan bagian dari corporate governance, bagian yang terintegrasi, bukan bagian yang lepas, tapi bagian yang terintegrasi. Tujuan kontrol atau kontrol objektif akan berbeda di tiap proses TI yang ada di perusahaan. Akan berbeda sesuai dengan bidang usahanya. Memberikan jaminan keterkaitan yang jelas antara kebutuhan pengelolaan TI, proses TI, dan kontrolnya. Dapat ditentukan mengacu pada kerangka kerja tata kelola TI. Contohnya, pada proses di S5 COVID, ya, di S5 COVID, di S51 tentang manajemen keamanan TI. Hal ini mencakup tentang pengelolaan keamanan TI di tingkat organisasi tertinggi yang cocok, sehingga tindakan pengelolaan keamanan selaras dengan kebutuhan bisnis. Nah, di S51 kontrol disusun dengan mengacu pada objektif kontrol yang didefinisikan, didesain untuk memberikan kepastian bahwa tindakan manajerial yang dilakukan telah mengarah kepada pencapaian tujuan bisnis. Kejadian yang tidak diinginkan akan dapat dicegah, dideteksi, dan diperbaiki. Ya, bagaimana memetakan objektif kontrol dan kontrol? Sekarang kita perhatikan kontrol dalam kerangka kerja tata kelola TI, IT Governance Framework. Memberikan gambaran tindakan kontrol yang seharusnya dilakukan perusahaan sebagai panduan yang runut dan spesifik mengenai tindakan pihak yang terkait hingga tujuan kontrol. Dapat dilakukan dengan saling melengkapi. Ini petanya.
Kalau kita gunakan COVID untuk langkah awal, ya ini kita kombinasikan sekarang. Saya sudah mulai mengombinasikan antara COVID dengan ISO 27001, 27002. Objektif kontrol untuk COVID-41 untuk proses TI di DS5, kita fokuskan ke DS51 dulu, yaitu manajemen keamanan TI. Karena masalah keamanan, linknya adalah ISO 27002. Perhatikan ya, DS51. Area utamanya penempatan pengelolaan keamanan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Ya, ini perhatikan. Saya sudah mulai ISO ini sekarang. Ini COVID di ISO 611, komitmen manajemen terhadap keamanan informasi. Oke. Nah sekarang kontrolnya apa? Ini adalah kontrol untuk ISO. Pihak manajemen seharusnya secara aktif mendukung keamanan di dalam perusahaan melalui arahan yang jelas, komitmen yang disosialisasikan, dan pengakuan akan tanggung jawab keamanan informasi. Kemudian yang lain, informasi yang lain 8.2.2, penyadaran, pendidikan, dan pelatihan akan keamanan informasi. Dan ini adalah kontrolnya. Perhatikan, bahkan yang lain, COVID dengan KDIL. Ya, misalnya tentang, perhatikan, Information Security Management, ya, ISM, Information Security Management. Nah, area kuncinya apa? Information Security Management menyelaraskan keamanan TI dengan keamanan bisnis, serta memastikan bahwa keamanan informasi dikelola secara efektif di seluruh layanan dan aktivitas pengelolaan layanan. Dan di sini perhatikan objektif kontrol, tujuan dari kontrol DS5 1 adalah manajemen keamanan TI. Kemudian berikutnya Information Management SD 468. Area kuncinya ini, ya, key areanya ini perhatikan terkait dengan DS52. Ini adalah pemetaan antara COVID dengan SDR. Dan kombinasi berbagai framework ini adalah untuk aplikasi maupun untuk perbaikan pada area yang kita inginkan. Ya, jadi ini ada contoh kasus kalau kita ingin konsentrasi di Information Security Management. Kita bisa gunakan IDIL dan gunakan ISO. Ini adalah bacaan yang lain. Saudara bisa baca lebih lanjut. Ya, terima kasih untuk modul ini.